Jadi jaga diri kalian, anak-anak muda. Jadi ini yang Papa minta. Harus satu roh. Warna kulit tidak masalah. Kita harus mengerti akan hal ini. Oke, kita kembali lagi ke 1 Korintus 6. Karena kita belum selesai tadi itu. 1 Korintus pasal yang ke-6. Ayat 17 sekarang. Ternyata hubungan kita dengan Papa di surga itu sehebat ini. Tetapi, siapa yang mengikatkan dirinya pada Yahweh? Nah, Paulus menggunakan satu kalimat, hubungan seks itu dengan pakai kata mengikatkan diri. Di ayat 16 ada kata itu bukan? Mengikatkan dirinya, kalau itu suami istri, itu bagus. Karena makin menyatu. Tapi kalau bukan suami istri, kita jadi rusak. Ternyata dengan Papa di surga pun, dengan Yesus, kita pun Paulus pakai kata mengikatkan diri. Saya ulangi 17. Tetapi siapa mengikatkan dirinya pada Yahweh, menjadi satu roh dengan dia. Maaf saya gunakan kata ini. Kalau untuk manusia ayat 16 itu bersetubuh, maka saya mau tunjukkan ayat 17. Ternyata hubungan Yesus dengan gereja itu hubungan suami istri. Itu perlu keintiman tadi. Barang siapa mengikatkan diri pada Yesus menjadi berseroh dengan dia. Saudara, kita lihat ayat ini. Maka itu kenapa kita nggak bisa intim dengan Papa di surga, dengan Yesus. Ternyata ada perzinahan dalam hidup kita di dunia ini. Jadi saya beri ilustrasi begini ya. Kalau ada seorang laki-laki, sebetulnya namanya A, dia hubungan seks dengan perempuan B. Karena mereka nggak kenal, ya hubungan seks biasa aja. Sekali bisa. B ke kota lain, cewek ini, A ke kota lain. Di kota masing-masing A ketemu cewek lain C, B ketemu cowok lain D. Lalu mereka hubungan seks lagi. Saudara bayangkan. Maka di dalam hidup 4 orang itu sudah campur 4 pribadi. 4 tubuh, 4 jiwa, dan 4 roh. Kenapa? A dengan B sudah jadi satu. Jadi di dalam tubuh B ada tubuh A, dalam tubuh A ada tubuh B, karena nyampur. Dalam jiwa B ada jiwa A, dalam jiwa A ada jiwa B. Dalam rohnya A ada rohnya B, dalam rohnya B ada rohnya A. Waktu B ketemu cowok lain D, hubungan lagi. Maka tambah jadi D. Nah, si D sudah tambah 3 pribadi lagi. Begitu pula A dengan C. Kalau mereka baru sekali itu hubungan seks, yang A dan B sudah 2 kali dengan 2 pribadi, itu 4. Bayangkan kalau ini ganti-ganti pasangan terus. Rusaknya seperti apa? Karena hanya Alkitab catat. Tidak ada psikolog, seorang dokter ahli genetika pun bisa menerangkan, hanya Alkitab yang bisa. Bahwa DNA dan kromosom itu menyampur. Tolong saudara cari di toko buku, agak mahal tapi harganya. Kurang khususnya atau voucher. DVD dari Louis Giglio, pernah dengar nama itu? Itu hebat sekali. Dia punya 4 DVD, tapi satu yang paling hebat. Judulnya How Great is Our God. Tolong saudara dengar DVD. Saudara, saya beli itu mungkin 100 sekian banyak untuk penginjilan. Saya beri kepada dosen-dosen, orang-orang pintar yang saya pernah tahu. Karena anak-anak saya banyak kuliah. Enggak ada orang yang enggak akan mengakui Tuhan itu hebat. Kalau lihat film itu, DVD itu. Tentang universe, tentang DNA, tentang kromosom. Kalau campur jadi apa? Tentang laminin yang mengikat sel kita. Itu menarik sekali. Kalau saya lihat itu betul-betul kagum, Papa engkau dahsyat. Tolong cari ya. How Great is Our God. Louis Giglio. 2 bulan lalu dikurang ada sale. 4 itu kira-kira $60 kalau nggak salah. Saya lupa. Kalau masih ada sale-nya, saudara masih untung. Silakan cari. Jangan lupa. Louis Giglio, How Great is Our God. Sudahlah, kalau saudara ngelihat itu,
nggak ada masalah sebesar apa yang jadi kecil. Nggak ada. Kecil. Dia besar. Oke, saya kembali. Maka itu kekristenan bukan agama. Kekristenan itu relationship between God and man. Agama itu peraturan, law. Maka itu ketika gereja hanya memberi peraturan, orang capek. Gereja harus mengajarkan hubungan. Nah, hubungan ini tidak bisa baik dengan Papa kalau jiwa kita belum sembuh. Memori kita masih luka parah. Karena banyak hal yang terjadi. Bagian terakhir, saudara. Kita buka Yesaya pasal yang ke-43. Di sini kita akan melihat bahwa firman ini hebat sekali memberitahukan kita dengan detail bagaimana terjadinya kita. Oke, saya tadi kecepatan. Jadi waktu saya baca bukunya Bill Goddard tentang Malaki 2:14. Jadi ketika suami istri, saya baru ketemu jawabannya. Pendeta-pendeta senior kami dulu, baik yang masih hidup maupun sudah almarhum, itu selalu mengajarkan. Dulu saya nggak ngerti. Mereka selalu berkata begini, suami istri yang melakukan hubungan seks harus lakukan dengan doa. Saya tuh bingung, ngapain itu harus berdoa? Ternyata libatkan Tuhan dalam hubungan suami istri. Supaya kalau itu jadi seorang anak, maka dari 250 juta sel, Papa pilih sperma yang terhebat. Itu maksudnya. Bill Goddard menulis, seorang suami melakukan hubungan suami istri, itu pikirannya duit saja. Maka kalau itu jadi anak lahir mata duitan. Itu kesimpulan. Seorang suami hubungan dengan istrinya, pikirannya percabulan. Dia bayangkan perempuan lain. Roh perjinan akan masuk dalam hidup anak itu kalau ada perempuan. Dan seterusnya. Catat aja ayatnya, saya nggak bisa bahas, mungkin besok bisa. Tambahkan di Ibrani 13 ayat yang keempat. Karena di ayat itu Papa ngurus tempat tidur. Saudara, di dunia ini tidak mungkin ada pemerintah, entah itu council, entah itu premier, apalagi sampai prime minister, presiden, bupati, gubernur pun nggak mungkin. Camat juga tidak membuat sensus tempat tidur rakyatnya. Itu nggak ada. Pengangguran apa pemerintah ini kok tempat tidur di sensus? Tapi surga di ayat 4 Ibrani 13 membuat sensus tempat tidur. Ada apa? Papa pesan tempat tidur suami istri dikuduskan. Karena kata tempat ini kudus dalam perjanjian lama itu artinya selalu Papa hadir di situ. Nah pertanyaannya, apa surga kurang ramai Tuhan? Sampai engkau hadir di tempat tidur kami itu ngapain? Ini pertanyaan bagus. Ternyata Papa tunggu ke 250 juta sperma itu keluar dan cari mana yang paling. Itulah keturunan ilahi. Wih, saya Tuhan kok hebat sekali. Tidak ada buku manapun di dunia yang pernah menulis tentang tempat tidur kecuali Papa kita. Karena buat dia pernikahan itu luar. Semua dimulai dari keluarga. Semua dari keluarga, nggak dari yang lain. Thanksgiving yang lalu, tanggal 23 bersama Pak Iwan, bersama Pendeta Samuel Liao, kami ada di San Francisco. Nah, saya mimpin satu retreat dari gereja baptis. Disusun tentang kebahagiaan. Ternyata nggak ada orang yang bisa jawab. Kalau saya tanya, di manakah kebahagiaan itu dimulai? Jawabannya kalau ini enggak. Jawaban saya di rumah. Happiness start at home. Kan? Papa mama bahagia, anak-anak pasti bahagia. Papa mama bahagia, anak-anak pasti cerdas. Karena belajarnya tenang. Anak cerdas, tiba-tiba papa mama berubah suka bertengkar. Hampir tiap malam dengar papa mama berkelahi. Bagaimana mau hafal semua, bagaimana mau pintar. Anak cuma bisa nangis kalau malam. Renungkan ini, saudara. Maka itu jaga pernikahan kita. Beritahu semua orang. Apa saja dimulai dari keluarga. Coba renungkan. Ini kebenaran Roh Kudus berikan kepada saya. Sesibuk-sibuknya kita. Seharian sibuk sekali.
dijaga diri kalian.